ingat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, tapi kita lupa apa yang kita rasain. Nah, itulah kenapa kamera itu jadi sangat penting gitu. Karena lu bisa nge-capture semua rasa, momen. Iya. Magicnya di situ ya. Iya. Totally agree. Ya kalau udah bicara soal itu. Tapi tadi gue mau obrolin sedikit soal Muti. Ya, jadi sebuah kehormatan, fair. Gue bisa bantulah ya project tipis-tipis yang lagi dikerjakan oleh Muti. Yang enggak tipis-tipis lah, gue sangat-sangat fundamental. Jadi bulan lalu Ferry sama gue, Ferry tuh minta tolong ke gue kayak, Bang, bikinin video klip dong buat Muti gitu. Dan di saat itu gue as simple as begini, ini Ferry Irwandi yang minta, bukan Ferry Irwandi yang sekarang mungkin semua orang tahu apa segala macam, enggak. Sesimpel as Ferry Irwandi pernah jadi tameng gue untuk gue bercandain di masa lampau kita kerjasama gitu loh. Dan di situ gue belajar Ferry Irwandi tuh kayak gimana orangnya. Jadi basically gue cerita dikit Ferry ya soalnya. Jadi gue ketemu Ferry Irwandi itu tuh di Rewind Indonesia 2020. Dan di situ tuh ada poin di mana dia itu kita taruh spot yang cukup krusial yang mungkin harusnya tuh bisa kreator besar siapa. Dan ada satu orang yang bilang Jovial Da Lopez kasih ke Ferry Irwandi dah, itu kata Joe. Siapa Ferry Irwandi? Terus gua, Aulion dan semuanya pada nontonin. Ini orang kenapa kagak naik ini ya, kayak soalnya kita ada komparasin kayak konten kayak gini tuh macam kayak Agung Hapsah satu bisa naik loh, kenapa dia enggak gitu lah. Ya udahlah, gas. Kita approve semuanya, kita ajak. Ketemulah, ngobrol, tapi cuman kayak bla 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 doang kan, kayak gimana banget. Sampai akhirnya tahun 2021 gue ke Ferry untuk nanya, bro, project yuk bikin Rewind. Di saat itu dia langsung mau jadi inisiator. Di situ gue belajar seseorang yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat unik dan gak banyak orang bisa experience having that moment dengan orang seperti ini. Ferry Irwandi yang gue inget tuh ya, dia tuh ngobrol sama gue soal pengennya sampai pagi dulu dengan kopi dia. Tapi di sela-sela itu tetap ada satu hal yang dia kerjain, ngedit. Gue inget banget waktu itu lu bawa laptop ya kan, di tengah-tengah kita lagi meeting Rewind apa segala macam, lu bawa laptop dan lu selalu ngedit konten lu gitu. Itu sesuatu yang gue nggak bakal bisa lakukan. Bayangin lesehan laptop miring begini kali terus dia tak gitu masih ngobrol, masih mau engage ngobrol sama kita gitu. Nah itu satu lah kenapa mungkin gue gak mau bilang itu jadi kayak skill atau kayak gimana, lebih kayak cerita aja lah. Ferry tuh di momen yang seperti itu, dia di setiap momen yang dia bisa ambil untuk mengerjakan sesuatu dikerjakan. Itu sampai sekarang ternyata. Kemarin masih terjadi. Kemarin gue ngebantuin Ferry bikin project yang MV-nya si Muti ini. Dia nulis buku di tengah-tengah produksi. Maksud gue gini, buku adalah suatu proses yang dimana mungkin lu butuh zen, lu butuh momen, lu butuh fokus, lu butuh tempat lah. Gue gak mau ada orang lah, ibarat kayak di atas ada ruangan lu bisa lu pakai, tapi dia gak mau pakai gitu. Dia kayak udah, gue di tengah produksi aja dia nulis, tak. Gokil sih. Tapi ada satu yang lucu. Ferry lagi nulis buku, tengah-tengah nulis kamus semuanya. Satu buku. Serius. Dan Ferry gak panik sama sekali. Gue kayak, dia masih ngomong kayak, waduh, kehapus nih. Waduh, wah, ya udah. Terus dia bingung sendiri, dia mikir segala macem. Tiba-tiba nggak lama dari situ ternyata recover dari cloud. Dari backup file gitu, iCloud lah. Tapi lucu banget sumpah. Gue kayaknya melihat Ferry terpanik tuh di situ.